Yang pertama dikatakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah kuntum khairu ummah. Sebaik-baik umat di antara umat-umat Nabi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemuliaan umat Nabi Muhammad, keistimewaannya di antaranya adalah tidak akan masuk umat-umat nabi-nabi yang lain ke dalam surganya Allah kecuali setelah masuknya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasul sendiri yang menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Sehingga sahabat bertanya, "Ila man aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Allah? Ya Rasulullah, ya dikatakan man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mentaatiku, orang yang mengikutiku dalam segala bentuk amaliyah dan muamalah, dialah yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Maka bila mana orang-orang yang sudah tidak mengikuti lagi Nabi, baik dalam agama, keimanan, apalagi ibadah kepada Allah, sudah bertolak belakang, tentunya Nabi tidak bisa menjamin apa-apa, ya, kecuali Rasul biarkan mereka mau masuk neraka sekalipun jahanam, tidak ada jaminan. Jemaah yang dirahmati Allah, makanya kita tidak henti-hentinya. Malam hari ini bulan Maulid sudah masuk tanggal 35. Tetap masih bulan Maulid, tapi depannya pakai silih mulut. Malamnya udah tanggal ke-35 dan alhamdulillah malam hari ini menurut informasi ada 3 tempat di desa Ciangra ini, ya, yang saya ketahui. Ini yang tidak diketahui mungkin lebih banyak lagi. Apalagi malam tadi, subhanallah, ya, semakin ujung Maulid semakin semangat umat Islam. Yang 2,5 tahun kemarin, ya, tidak ada Maulid, tidak ada peringatan Isra Mi'raj karena terganjal dengan COVID-19. Dan alhamdulillah pada hari ini, malam hari ini, kita luapkan kegembiraan kita, ya, menjadi umatnya Rasulullah dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya malam hari ini pengajian, dan pengajian model ini disebut pengajian umum, ya. Karena ada pengajian khusus, ada pengajian umum. Kalau pengajian khusus seperti malam Rebo yang dilaksanakan di FKDKM setiap hari Minggu pagi di sini, dan juga malam Kamis kedua yang diisi oleh guru kita pimpinan pondok pesantren Sirajul Huda Al-Jailani, itu adalah pengajian khusus. Makanya bahasannya juga khusus, ya, jamaah sekalian. Tapi yang jelas, apakah itu pengajian khusus, apakah itu pengajian umum yang judulnya memperingati Maulid Nabi, yang jelas orang yang mau ngaji hikmahnya banyak, ya. Yang pertama, hikmah ngaji, insya Allah orang yang rajin ngaji Allah panjangkan umurnya, amin. Yang kedua, Allah berkahkan rizkinya sesuai dengan sabda beliau, man ahaba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi akhali wal yasir rahimah. Barang siapa orang yang ingin panjang umur dan berkah rezeki, wal yasir rahimah, ya. Dalam pengajian pasti ada silaturahmi, walaupun jamaahnya enggak banyak, Bu, ya, jamaahnya 10 orang, ustadznya 1, udah jelas ustadz dan juga jamaahnya silaturahmi.
jamaah dengan jamaah silaturahmi. Makanya dengan pengajian yang pertama kita bisa melaksanakan kewajiban, yang kedua kita bisa melaksanakan silaturahmi yang dijamin oleh Rasulullah. Orang yang mau silaturahmi akan diberikan panjang umur dan berkah rezeki. Yang kedua, hikmah pengajian itu di dalamnya adalah menurut Ibnu Ruslan, ya, dalam kitab Jubannya telah dikatakan faqulu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, jadi dengan kesimpulan bahwa orang yang rajin ngaji, orang yang mau ngaji, insya Allah amal ibadahnya harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena oleh Ibnu Ruslan dikatakan bahwa orang yang ibadah tanpa mengetahui ilmunya, tanpa mengetahui kaifiahnya yang dicontohkan oleh Rasul, jelas ibadahnya tidak akur dengan coret, tidak akur dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Sedangkan Rasulullah mengatakan sholat saja apa yang beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau seolah-olah engkau melihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang nggak mau ngaji, mana mungkin akan sama sholat kita dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena bisanya kayak dia sholat dengan sempurna kecuali hanya dengan hasil ngaji rotib, ngaji di pesantren. Itulah. Nah, makanya mudah-mudahan istiqomahkan ngaji, ya, dan mudah-mudahan seluruh amal kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa menjadi amal yang makbul, ya, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga orang rajin ngaji insya Allah wafatnya husnul khotimah, dan ini harapan semua orang. Sampai Nabi mengatakan, bila mana kalian ingin wafat husnul khotimah, maka bacalah doa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Dan itu adalah doa, dan doa ini menghantarkan ke dalam amalan yang lain. Salah satunya adalah amalan yang menghantarkan manusia wafat dalam husnul khotimah adalah rajin ngaji, rajin silaturahmi dengan guru dan kiai. Yang keempat adalah rajin bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, orang yang akan atau amalan yang akan menghantarkan orang wafat dalam husnul khotimah adalah orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, ya. Ada sebuah kisah, di surga itu ada 4 kelompok manusia berebut pintu surga. Yang paling pertama adalah orang yang hajinya haji mabrur, dan dia tahu bahwa bila mana seorang ibadah hajinya mabrur, maka jaminannya surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada haji yang mabrur balasannya kecuali surga. Makanya orang yang haji mabrur ini pengen masuk surganya paling duluan. Yang kedua adalah orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati syahid juga berebut pintu surga. Yang ketiga adalah ulama, para kiai, para waliullah, ya, mau masuk surga cuma berebut dengan 4 kelompok yang mau masuk surga duluan. Dan yang terakhir adalah orang kaya yang dermawan, ya. Lalu di dalam pintu surga itu ditanya satu-satu, ente mau masuk surga punya amalan apa? Saya kan haji saya mabrur. Kan orang hajinya mabrur jaminannya surga. Taunya engkau dari mana? Dari guru, dari kiai. Ya, kata malaikat, kalau tahu guru dari kiai, hormat dong sama guru. Jangan pengen masuk duluan. Ya, pasti bilangin begitu. Oh iya, kalau begitu udah dah, kiai nggak apa-apa duluan, ya. Terus selanjutnya orang yang mati syahid, kamu ngebet banget pengen masuk surga duluan. Dari mana kau tahu bahwa orang mati syahid mati duluan, orang mati syahid masuk surga? Itu saya juga dengar dari kiai. Katanya orang yang berjuang di dalam agama, lalu dia perang dengan orang kafir, kalau terbunuh masuk surga.
Kalau tahunya dari guru, hormat dong sama guru. Nah, yang ketiga adalah orang kaya yang dermawan. Jelema kaya anu, jelema beunghar anu bager, jelema beunghar anu teu pelit. Jelema sadayana. Itu juga ditanya, kenapa kamu pengen masuk surga duluan? Karena kata keterangan orang yang dermawan itu akan masuk surga duluan. Kalau kamu tahu dari guru, udah guru duluan. Nah, akhirnya 3 kelompok ini sepakat yang mesti masuk surga duluan siapa bu? Siapa? Guru, kiainya. Ayo Pak Kiai monggo masuk surga duluan. Tapi kiai kan bijak, kiai bijaksana. Saya tahu sebetulnya kalau saya ditanya siapa yang harus mesti masuk surga duluan, kata kiai saya punya pesantren, sebab orang kaya yang nyumbang. Saya punya majelis taklim, sebab disumbang oleh orang kaya, ya, yang dermawan, bukan kayanya yang pelit. Ya, saya punya madrasah, saya bikin masjid. Ini gara-gara semuanya orang kaya yang dermawan. Tidak mungkin akan manfaat ilmu saya tanpa pesantren yang dibangun oleh orang kaya duluan. Nah, maka dari itu kata kiai, kata ulama, sebetulnya yang paling berhak masuk pintu surga duluan adalah orang kaya yang dermawan. Lain kiai lain, nah, lain ustaz lain haji mabrur lain. Ternyata orang yang akan masuk surga duluan adalah orang kaya yang dermawan. Wajib uin iya manarak pelit kumaha ieu? Tanya we ka diri sorangan. Ya, orang kaya aja pelit kagak masuk surga. Apalagi keur malarak pelit yang tambah sulit itu. Ya, sebab jalma anu rajin sedekah lam yaddad. Semakin loba sedekahna, semakin banyak sedekah, semakin Allah tambah keberkahannya. Pak, urang boga jenggot, nah, urang boga cambang. Semakin jenggot kita dikurut, semakin sedikit apa semakin banyak tubuhnya. Akan semakin banyak kan? Nah, seperti itulah orang yang sedekah. Sedekah 1000 dibalas kata Allah 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Dan orang yang sedekah jariah 10 dibalas oleh Allah 70 bahkan 700. Jelas ayatnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habah wallahu yudhi'u liman yasha. Perumpamaan orang yang mendermakan rizkinya di jalan Allah. Nah, alhamdulillah kemarin ibu-ibu majelis taklim maulid saya habis ngecor kemarin masih punya utang 70 sasren. Alhamdulillah dalam jangka waktu 17 menit ibu-ibu majelis taklim lu tidak pernah usaha, tak pernah nyaman duit, itu bisa mengumpulkan dana sebesar 6.100.000 dan disusul setelahnya 6.600.000. Jadi jumlah keseluruhan ketika mungut biaya atau mungut jariah di majelis dapat 6.100.000, ditambah lagi yang nyusul lebih banyak lagi yaitu mendapat 6.600.000 rupiah. Jadi seluruhnya yang terkumpul waktu itu 12.700.000 bahkan ayah leuwih 18.000. Hebat kata ibu-ibu. Tapi sakitnya karena neangan duit. Aku komo ayeuna mah bapak-bapak ongkoh ya. Tukang neangan duit. Ya, maka arti sih kalau ibu-ibu tukang habisin duit, kita tukang nyari duit. Emang kaharti sih. Ya, coba boro-boro batur pemajikan pula we. Pemajikan pula di mana rek hadir sama Islam diberi duit 200 teh can mangkat geus beak. Belum berangkat udah habis Pak, udah dihitung. Nanti buat nyumbang katanya buat kencreng ya 20.000, buat ngamplok 100.000. Itu Pak keleutik aja ngamplok ya geus berapa? Geus 120. Nah kadang-kadang kapanggih sama nenek-nenek. Nah iya kalau nenek-nenek 1, 2, 3, 20 udah 60.000.
Nah, ikan cenah ari teu kabagian dahar kan peuy beuteung aya tukang baso hayang ngabaso, aya peuteui garagangan keneh hayang meuli peuteui. Eta ibu-ibu sakitu teh pamajikan ustad teh. Satu komo pamajikan RT. Gila-gila. RT jo ieu mah. Nah, ya Allah ya Rabbana ya Karim subhanallah. Nah, itu diantaranya. Makanya pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada dialog Nabi Musa dengan iblis. Apa kata Nabi Musa? Iblis, iya sah, kira-kira begitu. Ya, saya mau bertanya, siapa orang yang paling engkau demenin? Siapa orang yang paling engkau cintai, iblis? Dan siapa orang yang paling engkau benci? Jadi Nabi Musa nanya ke iblis, saha jelema anu dicintai ku iblis jeung saha jelema anu dibenci ku iblis. Ya, apa kata iblis? Saya paling demen sama orang kaya, ahli ibadah tapi pelit, itu saya paling demen. Awas, kata iblis, orang kaya tukang ibadah tapi pelit, itu kata iblis saya demen-demen. Jadi dengan kata lain, orang kaya ahli ibadah pelit itu adalah temannya iblis. Lalu yang kau benci siapa? Orang yang saya benci adalah orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi orang tersebut dermawan. Naruh duitnya kagak di hati, naruh duitnya di kantong sama di tangan. Jadi kalau mau ngasih nggak sulit. Kalau ditaruh di hati, dihitung lah merentong. Ayah kuropak ke masjid bawa duit 155.000, nah 155.000. Begitu datang keropak, kira-kira yang masuk 50 apa 100 apa goceng? Kalau bapak-bapak masih mending goceng. Ibu-ibu majelis taklim hari Senin, ayah keropak goceng yang ditukeran. Ngambil 3.000 ditaruh 2.000, makanya pantas kalau ustaz kurus seumur umur. Nah, ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Kata iblis, ya. Jadi yang paling demen iblis itu orang kaya ahli ibadah tapi pelit. Nah, tapi yang sangat-sangat iblis benci adalah orang yang ibadahnya tidak istimewa tapi dia dermawan. Alasannya apa, iblis? Ya, kata Nabi Musa, kata iblis begini, biasanya orang kaya walaupun ahli ibadah tapi pelit, ujung-ujungnya wafatnya su'ul khotimah. Banyak dari mereka begitu. Terus kenapa engkau katakan yang engkau paling benci